Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para ustadz, utamanya Ketua Takmir Masjid Darul Falah Bapak Haji Mastur, Ustadz Ismail, seluruh jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Tema sebagaimana yang diumumkan terkait dengan bagaimana bersilaturrahim ala Rasulullah. Jamaah sekalian, Gusti Allah merencanakan Nabi itu mulai dari fisiknya itu sudah diciptakan sebaik mungkin, sehingga kecenderungannya Nabi itu kalau ketemu orang itu mesti muncul rasa simpatik. Melihat wajahnya saja orang itu sudah merasa nyaman. Kalau penyair Arab mengatakan man ra'a wajhaka yas'ad, siapa yang punya kesempatan menatap wajah Rasulullah itu pasti akan timbul rasa bahagia, rasa damai. Itulah Rasulullah, mulai dari postur tubuhnya, kemudian anggota badannya, ini memungkinkan orang itu, apa katanya orang sekarang, pandangan pertama saja sudah mesti orang itu simpatik, bahkan mungkin jatuh cinta ya sama Rasulullah. Disiapkan seperti itu memang oleh Gusti Allah. Yang kedua, dalam Al-Quran Gusti Allah menyampaikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Di sini khuluq bukan ciptaan maknanya, tetapi akhlak, budi pekerti. Jadi Rasulullah itu tingkah lakunya setiap hari itu sudah menggambarkan akhlak yang baik. Bagaimana Rasulullah berjalan, bagaimana Rasulullah itu memandang wajah orang, bagaimana Rasulullah itu tersenyum. Semua yang dilakukan Rasulullah itu menggambarkan akhlak yang baik. Sudah bagus secara fisik Rasulullah, dan penampilannya Rasulullah itu menarik simpatik juga. Dan itu memang sudah dirancang oleh Allah, karena Rasulullah akan menjadi teladan, akan menjadi contoh bagi seluruh umat, bahkan bagi seluruh manusia. Di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai yang didhawuhkan Rasulullah itu tidak keluar dari nafsunya Rasulullah. In huwa illa wahyu yuha. Tetapi yang diucapkan itu dasarnya adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah itu lengkap sudah secara fisik, tingkah lakunya, kemudian
pancaran iman itu memang dipandu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah walaupun kita tidak persis sama, kula kali panjenengan sholat subuh jamaah tutup masjid, terus sholat sunnah qobliyah, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian ngaji seperti ini, kita harus akui semua ini adalah salah satu unsurnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi wahyu yang memang sengaja, memang Rasulullah dirancang dengan panduan yang jelas berupa Al-Quran dan berikutnya dijelaskan oleh Rasulullah dalam bentuk hadis, turun secara berangsur-angsur. Tetapi Rasulullah benar-benar memang dipandu langsung oleh Gusti Allah. Kemudian bahkan Rasulullah itu mendapat jaminan maksum, orang yang oleh Gusti Allah memang dijaga dari perbuatan salah. Karena sedikit saja Rasulullah itu tidak sesuai akan diingatkan melalui malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, semua itu adalah di dalam rangka menjawab, di dalam rangka menyelesaikan persoalan besar yang sedang terjadi pada saat Rasulullah lahir, yaitu Makkah yang dalam kondisi zaman jahiliyah. Jadi Makkah itu mengalami persoalan yang sangat serius karena di sana masyarakatnya itu jahiliyah, bukan bodoh. Mereka berdagang, berbisnisnya bagus, antar negara sudah banyak di situ. Mereka juga mengenal peradaban. Tapi jahiliyah ini adalah orang yang sebenarnya secara keilmuan itu memenuhi, tapi mentalnya itu tidak cocok dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kira-kira jamaah masjid ini ditanya, coba angkat tangan yang cita-citanya jadi orang miskin. Wonten kira-kira? Wani ngacung cita-cita jadi orang miskin gitu. Nggak ada kan ya? Karena orang mengira bahwa kaya itu segalanya, bisa mengangkat derajat, bisa membuat orang itu menjadi nyaman karena keinginannya terpenuhi, hidupnya tenang karena gajinya mengalir terus, sehari 3 juta gajinya banyak, sehingga orang itu menganggap bahwa itu kebahagiaan. Bahkan orang mengatakan kesuksesan, orang kalau kaya raya itu sukses. Tapi kalau dia menjadi orang kaya tidak sesuai dengan petunjuknya Gusti Allah, kekayaannya yang akan membuat dia tersiksa, kekayaannya yang membuat dia menjadi tersingkir, pangkatnya yang akan membuat dia itu tidak bisa berbuat apa-apa, dikejar-kejar banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Nah, masyarakat Makkah itu bukan masyarakat miskin, bukan. Banyak yang kaya raya karena mereka berdagang sudah antar negara. Hanya Makkah itu menjadi persinggahan untuk ziarah. Karena di situ ada Ka'bah yang masih diakui sebagai tempat ziarah bangunannya nenek moyangnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga orang-orang di sana kerasan, yang mau dagang dengan lancar di pinggir Ka'bah itu sudah ada patung khusus bisa dimintai bisnis lancar. Yang belum dapat jodoh bisa ada di situ, datang kepada patung khusus urusan jodoh. Jadi bukan Gusti Allah yang disembah, bukan Ka'bah sebagai simbolnya Baitullah,
mereka kemudian beribadah untuk menyatukan arah, bukan, tetapi mereka datang ke Ka'bah tapi yang disembah adalah patung-patung di sekitarnya, sehingga orang mengatakan itu adalah jahiliyah. Orang Arab kan manusia biasa juga, mereka butuh pendamping yang namanya istri. Bahkan di Makkah sendiri itu praktek prostitusi itu rame ketika zaman jahiliyah itu. Aneh juga kemudian di sana kalau punya anak perempuan, begitu punya anak jenis kelaminnya perempuan, dianggap ini beban, bukan anak yang bisa diajak untuk memperkuat keluarga, tidak bisa diajak ngerampok gitu ya, karena perempuan akan dibunuh hidup-hidup, akan dikubur hidup-hidup, akan dibunuh kemudian baru dikubur. Adalah yang tidak begitu, hidup itu sudah dibuang, hidup itu sudah ditinggalkan di tempat umum biar mati sendiri gitu ya. Mereka butuh perempuan tetapi mereka buang ketika punya anak perempuan. Ini kan jahiliyah. Para jamaah sekalian, masyarakat seperti itu yang akan dirubah oleh Rasulullah SAW, sehingga Nabi itu oleh Gusti Allah dirancang secara fisik memungkinkan orang tertarik, simpatik pada Rasulullah. Akhlaknya menggambarkan bakal diturunkannya Al-Quran itu ya seperti akhlak Rasulullah yang ditampilkan itu. Karena Rasulullah itu akhlaknya, perilakunya tiap hari itu ada orang sampai mengatakan itu Al-Quran berjalan. Yang ingin tahu isi Al-Quran ya Rasulullah itu sudah secara fisik penampilannya, kemudian tingkah lakunya setiap hari. Para jamaah sekalian, sehingga ada seorang ulama mengatakan min lutfillahi irsalur rusuli alaihimus salatu wassalam li irsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yuslihu sya'nuhum fi dinihim wa dunyahum. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada manusia itu adalah irsalur rusul, diutusnya seorang nabi, seorang rasul, mulai dari Nabi Adam sampai kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Li irsyadil khalqi, untuk memberikan petunjuk. Ada lagi yang memaknai irsyad itu merasionalkan model kehidupan. Karena tadi itu jahiliyah banyak tingkah lakunya itu yang tidak rasional. Jahiliyah itu sampai di sekitar Makkah itu, di sekitar Ka'bah itu, karena mereka berkunjung ke Ka'bah tapi nyembah patungnya, nginep di situ, malam hari terasa dingin, butuh kopi kalau sekarang mungkin ya. Lama-lama bukan kopi yang dibutuhkan, minuman penghangat. Minuman penghangat bukan yang biasa-biasa, tapi yang kadar alkoholnya harus tinggi. Padahal mereka itu butuh fisik yang kuat untuk bisa mempertahankan kelompoknya, mempertahankan sukunya, untuk bisa berdagang yang membutuhkan fisik kuat antara negara dengan negara. Tetapi mereka tidak rasional ya. Kenapa? Badannya dirusak dengan minuman keras. Loh, ini kan tidak rasional. Itu yang akan dirubah oleh Rasulullah dengan menggunakan petunjuk dari Gusti Allah, membimbing mereka, kemudian merasionalkan seluruh tingkah laku mereka. Nah, jadi kalau sekarang ada orang ingin sukses itu ya, apalagi masih muda, tapi tiap hari pekerjaannya itu ngopi saja, misalnya ke apa namanya, tempat ngopi itu apa itu, kafe, tiap hari ke kafe, bahkan tidak cukup kopi, ngepil, ditambah lagi dengan yang lebih keras dari itu. Padahal ketika ditanya, dia jawabannya ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang sukses, tapi fisiknya, mentalnya, bahkan waktunya itu dibiarkan begitu saja, tidak mendukung keberhasilannya. Itulah yang disebut dengan jahiliyah.
Bahkan ada kebiasaan anak-anak sekarang itu melek bengi ya, nggak tidur, tapi bukan tahajud, bukan. Kemarin malam saya kebetulan pulang dari mana namanya, sampai tengah ya, pulang lewat Jalan Perita itu ya. Kebetulan anak-anak itu ngumpul, malam Sabtu masih itu ngumpul banyak sekali, hampir di sepanjang jalan. Sepertinya sudah merencanakan untuk balap liar, sirkuitnya tidak cocok, jalannya juga tidak cocok, penerangannya juga tidak terpenuhi. Mereka mau balap di situ, itu kan tidak masuk akal semua, itu tidak rasional semua. Sepeda motornya bannya dicari yang kecil, bukan yang standar, bukan. Bahkan ada lagi yang balap liar sudah kondisinya begitu, remnya dicopot. Ya apa? Ini kan sudah tidak rasional semua, dan ini model jahiliyah itu sudah berjalan begini ini. Orang mendolimi diri sendiri padahal dia tujuannya untuk jadi orang baik, jadi orang sukses. Itu sudah biasa dilakukan, sehingga berbanding terbalik. Yang terjadi malah yang lain. Saya sama anak saya ini kebetulan lewat itu, yang nyupiri malam 12:30 itu ya. Saya bilang, arek-arek ndak sayang nang awake dhewe le, gitu saya sama anak saya. Oh, niku pendamelan niku bi. Apa? Ternyata mereka taruhan lagi itu ya. Jadi sudah ndak rasional sama sekali. Sudah gelap, jalannya jelek, kemudian tempatnya juga bukan tempat khusus, ramai sehingga bisa papasan dengan orang lain. Ditambah lagi minum lagi. Wah, ini kan sudah tidak rasional, tapi ini yang dilakukan oleh masyarakat yang ngaku dirinya sudah modern. Nah, di zaman Rasulullah itu seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah begitu lahir, kemudian Rasulullah itu disusui oleh Siti Halimah Sa'diyah, itu seorang bernama Halimah Bani Sa'ad, orang desa, orang kampung, tempat yang tidak ramai dengan perbuatan maksiat, sehingga Rasulullah itu lahir kecil itu ada di tempat yang betul-betul bersih. Secara mental tidak akan ada pengaruh negatif, secara fisik juga tempatnya itu nyaman. Kalau menghirup udara itu udaranya masih segar. Tapi yang paling utama adalah Rasulullah dibentuk menjadi orang yang terasing dari perbuatan maksiat, kebiasaan orang Makkah. Nah, sampai ke situ Rasulullah itu disiapkan. Baru setelah umur 2-3 tahun itu Rasulullah kemudian dikembalikan kepada Sayyidah Siti Aminah, kemudian diasuh secara normal, tetapi kecilnya itu sudah dalam kondisi bersih. Makanya anak-anak kita ini harus diawasi, Pak. Ibu-ibu terutama ya, anak-anak itu kemana kalau bergaul itu, temannya siapa, dia ada di komunitas seperti apa. Jangan-jangan mereka ada atau kerasan di tempat yang memungkinkan dia itu melampiaskan seluruh keinginan, seluruh nafsunya. Ini bahaya. Nah, karena Rasulullah secara fisik, secara mental memang disiapkan untuk jadi orang baik, maka salah satunya di sini ada upaya secara zahir. Rasulullah itu sering berkholwat, nyepi, bukan ngopi, bukan, tapi nyepi. Sengaja Rasulullah itu ada di tempat yang tinggi. Gua Hira itu tempat di mana Rasulullah sering berkholwat. Di situ Rasulullah sekaligus kalau malam itu menatap kota Makkah yang penuh dengan hiruk pikuk keramaian ekonomi dan hawa nafsu. Berdoa Rasulullah dari sana, mohon kepada Allah petunjuk untuk umatnya yang jahiliyah. Para jamaah sekalian, jadi Rasulullah
semua nabi itu tugasnya adalah irsyadil khalqi wa hidayatihim ila ma yuslihu sya'nahum fi dinihim wa dunyahum. Tugasnya juga merubah, memperbaiki seluruh urusan manusia, baik itu urusan dengan agama maupun urusan dengan dunia. Jadi konsep yang dibawa oleh Rasulullah itu sejak awal memang sudah yuslihu sya'nuhum fi dinihim wa dunyahum, punya tugas memperbaiki, membenahi, merenovasi cara berpikir yang tidak rasional, merubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah terlanjur menjadi budaya berdasarkan agama. Bahkan urusan bisnisnya umat Islam yang ketika itu sudah terjadi itu oleh Rasulullah dirombak tata caranya mereka berbisnis. Para jamaah sekalian, karena itu semua persis dengan kondisinya masyarakat yang jahiliyah. Bahkan para jamaah sekalian, Gusti Allah juga menyampaikan dalam surah As-Saba, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Rasulullah itu diutus kaffatan linnas, untuk seluruh lapisan masyarakat. Bahkan tidak hanya orang Makkah saja, orang mana saja yang ziarah ke Ka'bah itu dia termasuk khitab atau tujuan pembicaraan Rasulullah setiap kali melontarkan kalimat-kalimat berupa Al-Quran. Jadi sasarannya itu kafatal linnas, untuk seluruh manusia, tidak pilih warna kulit putih, hitam, pokoknya semua itu menjadi sasaran diutusnya Rasulullah. Dan Rasulullah memberikan harapan kepada siapapun, termasuk kepada salah seorang yang kebetulan Rasulullah pulang dari perang Tabuk itu melihat ada orang di pinggir jalan duduk karena hormat pada Rasulullah. Ketika itu dihampiri oleh Rasulullah. Syekh, katanya, wahai bapak, sampean kok ada di sini? Iya, saya ketemu dengan jenengan, saya memperhatikan panjenengan Rasul. Diajak salaman oleh Rasulullah. Ternyata para jamaah tangannya ini kasar. Bukan hanya kasar, tapi ada luka-luka karena ternyata orang ini pekerjaannya membelah batu untuk bahan bangunan. Dilihat oleh Rasulullah, tanganmu sekasar ini, pekerjaanmu apa? Ya ini Rasulullah, saya memecah batu untuk bangunan saya jual. Tapi fisikmu kan sudah sepuh, kok tetap kerja? Iya, saya harus bertanggung jawab pada keluarga saya. Rasulullah melihat tangannya kuli bangunan, gampangnya ini, yang kasar, yang ada luka-lukanya begitu, itu Rasulullah menyampaikan begini, Syekh, tangannya panjenengan ini saya jamin tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Loh, Rasulullah menyampaikan kepada orang yang tangannya kasar, pekerja keras, pekerja kasar, dan gambarannya sudah jelas, berarti miskin orang ini, bukan kaya. Rasulullah justru mengatakan tanganmu ini tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Rasulullah tidak mungkin berbicara ngawur, itu tidak mungkin, sebab tadi itu wa ma yantiqu 'anil hawa, yang dikatakan bukan berdasarkan nafsunya, illa wahyu yuha. Yakinlah bahwa pernyataan Rasulullah tanganmu tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka itu berdasarkan wahyu dari Gusti Allah. Sehingga orang ini merasa bangga dan merasa tetap harus eksis untuk menjadi pemecah batu, dengan pikiran kalau tidak ada yang mecah batu, bangunan-bangunan itu dari
batunya, sehingga dia merasa bagian penting di dalam proses pembangunan dilakukan oleh orang-orang besar. Secara pribadi ikhlas bekerja keras seperti itu untuk menghidupi keluarganya. Tangannya Syekh ini yang kemudian memunculkan pernyataan, kata Rasulullah, tangan ini tidak akan pernah tersentuh api neraka. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau orang itu sudah kaya, pangkatnya tinggi, bayarannya tiap bulan itu banyak, apa dijamin dia itu betul-betul bahagia, betul-betul tenang hidupnya? Nah, sekarang saya tanya lagi, dengan penjelasan ini kira-kira ada enggak yang punya cita-cita jadi orang miskin atau jadi tukang batu dengan tangan yang kasar? Wonten. Saya kira mikir-mikir Mas, waduh nek iso awak iki bendina kari turu-turu tok, kari lungguh-lungguh tok istirahat, gajinya mengalir, kalaupun dia bekerja keren, mobilnya bagus, dari rumahnya dengan fasilitas yang bagus, ke kantor, di kantor juga bagus. Kalau dia ngelencernya di tempat yang bagus, yang menyenangkan. Kalau dia masuk ke rumah makannya yang mahal. Semua itu menjadi pikiran manusia. Padahal sekarang buktinya banyak orang kaya yang menderita. Kenapa? Keplayon katanya, keplayon ya. Lari-lari ke luar negeri karena situasinya tidak nyaman. Daripada dikeroyok orang, lari, padahal kaya raya itu. Jamaah ini yang ada yang punya jam harganya 11 miliar. Jamnya pinjenengan pinten Pak harganya Pak? Kalau punya jam harganya 10 juta, 20 juta itu kita sudah gopo sing dodono itu ya, karena bagus sudah itu. Apalagi punya jam sampai 100 juta. Insya Allah tangan ini dipingkisi terus ngeten ditutuno. Ini ada orang punya jam 11,2 miliar jam tangan. Mobilnya berapa? Apa bahagia? Itulah gambaran yang harus kita jadikan pedoman, bahwa tidak semua terpenuhinya kebutuhan harta itu menjamin orang bahagia. Tapi karena ada unsur jahiliyahnya, ya repot memang. Maka Rasulullah di dalam akhlak beliau setiap hari itu memberi contoh yang baik. Seperti Rasulullah itu hidupnya kan sangat sederhana. Ada sahabat itu yang menjadi saksi, rumah atau dalamnya Rasulullah itu pernah 1 bulan tidak pernah masak. Orang kan tanya-tanya itu, Rasulullah kok dari rumahnya tidak pernah ada kegiatan masak. Memberanikan diri tanya, Siti Aisyah, apa kau tidak punya bahan makan untuk dimasak? Apa kau tidak pernah makan? Kok lihat kurang lebih 1 bulanan ini dapurnya tidak pernah ngebul, katanya orang sekarang. Apa kata Siti Aisyah? Kami punya persediaan kurma kering dan air zam-zam. Jadi beberapa hari pernah Rasulullah itu tiap hari hanya makannya, daharnya ini hanya kurma kering, kurma yang biasa kita konsumsi itu dengan air putih. Walaupun itu makanan bagus ya, gizinya mencukupi untuk didahar, saya yakin kita tidak akan kuat kalau hanya makan kurma saja. Atau panjenengan kalau Lumajang misalnya tidak pernah masak tiap hari tapi makan pisang, pisangnya bosok kalau dapat seminggu. Bagaimana caranya? Dikeringkan sehingga menjadi sele, sale apa sele itu ya. Tiap hari makan itu dengan air putih, saya yakin tidak kuat itu. Tapi Rasulullah pernah. Bahkan suatu malam Rasulullah itu pernah katanya perutnya ini agak lapar. Keluarlah Rasulullah ketemu dengan Abu Bakar. Ternyata Rasulullah ketemu Abu Bakar itu masalahnya sama-sama lapar. Lalu disepakati datang ke rumahnya sahabat yang kaya. Sampai di sana diketuk pintunya, begitu keluar
Ternyata masalahnya sama. Loh, sampean masa orang kaya lapar, enggak, kebetulan di rumah enggak ada masakan. Sehingga Rasulullah langsung diajak Abu Bakar itu oleh sahabat itu, ayo gini, kita pergi ke kebun saya. Ternyata kebunnya itu kurmanya matang-matang. Duduklah bertiga di bawah pohon kurma itu, diambil satu janjang, kemudian dimakanlah kurma masih belum diproses itu ya, kurma matang tapi masih dari pohon, makan itu. Sahabat, kamu ini orang kaya, kenapa saya diajak makan kurma baru diambil dari pohonnya? Loh Rasul, ini kan juga rezeki dari Gusti Allah. Ya enggak, masalahnya sampean ini kan orang kaya tapi di rumah kebetulan tidak ada masakan. Kalau panjenengan kerso, ayo ke rumah saya sembelikan kambing. Jadi masih mau nyembelih kambing malam itu. Nyembelih kambing, kata Rasulullah, jangan yang besar biar tidak alot dagingnya, katanya. Disembelihkan, dimasak, makanlah malam itu. Sudah hampir pagi ya, bersama dengan Rasulullah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi jangan dibayangkan Rasulullah itu adalah seorang raja dengan pakaian mewah, tiap hari duduk di kursi gading, katanya ya, makanan sudah disiapkan oleh pembantu. Tidak seperti itu Rasulullah. Rasulullah itu memang hidupnya sederhana. Lalu ada orang dulu kan disampaikan juga, pernah ada yang tanya pada Rasulullah, Rasul, engkau ini kan kekasih Allah, kenapa kondisinya kok sampai sesederhana ini, makanan saja tidak tersedia dengan banyak? Jenengan kan kantun nyuwun teng Gusti Allah, ya Allah. Nah, seperti pernyataannya orang-orang sekarang itu, kalau lapar katanya tinggal berdoa, makanan turun. Itu kan ada orang mengaku dirinya paling dekat dengan Gusti Allah, tidak punya uang, tinggal berdoa turun. Rasulullah tidak seperti itu, karena Rasulullah tidak kedonyan. Jadi kalau ada ceritanya orang katanya kalau lapar tinggal minta, kemudian turunlah makanan, tidak punya uang turunlah rantai emas misalnya, itu kan orang kedonyan itu, dan itu bukan contoh yang baik. Rasulullah tidak seperti itu. Makanya kalau ngaku-ngaku keluarga besar, orang kecintaan Rasulullah, kemudian model hidupnya seperti itu, ya tidak sesuai. Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan Rasulullah pernah ketemu sahabat itu, sahabat ditanya, sahabat kenapa kok lemes, katanya. Iya, saya lapar Rasul. Sahabat ini ternyata perutnya diganjel batu, katanya. Engkau bagaimana Rasul? Sama, katanya. Ternyata ganjel perutnya Rasulullah itu batunya 2 malahan, jadi lebih lapar lagi. Itu bukan karena Rasulullah itu sedemikian miskinnya, bukan, karena memang beliau orientasinya bukan dunia. Kalau sekarang ada orang perutnya agak besar ganjel, agak besar bukan karena diganjel batu, itu asli, memang itu asli besar, berarti makannya banyak, berarti dia hidupnya sejahtera. Rasulullah memberikan contoh jaminan kepada masyarakat untuk tidak kedonyan, katanya, tidak hanya berorientasi pada harta benda. Apa tugasnya Rasulullah? Basyiron wa nadhiron. Basyiron itu sudah habis. Sedikit, basyiron itu memberi kabar gembira, siapa yang taat surga jaminannya, siapa yang kufur neraka jaminannya, bahkan azab mulai dari dunia. Nah, ini tugas Rasulullah, basyiron wa nadhiron, memberi kabar gembira, yang taat masuk surga, nadhiron mengingatkan yang tidak taat, yang kufur akan ada azab dan akan masuk neraka. Tapi basyiron wa nadhiron saja, yang menentukan nasib akhir dari orang itu ya orangnya sendiri, ada usaha apa tidak. Kalau tidak ada usaha tidak bisa.
begitu saja turun, tidak bisa. Jadi panjenengan hadir di tempat majelis taklim ini salah satu cara untuk mendapatkan petunjuk, memperlancar apa yang disampaikan Rasulullah berupa basyiron maupun nadhiron. Kesini kita ini akan menangkap janjinya Gusti Allah kalau kita jadi orang baik, sekaligus kita juga merasa diingatkan akan menjadi orang yang celaka kalau kita orang yang kufur. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua bisa mencontoh kehidupan Rasulullah dan bisa bersilaturahim seperti silaturahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa al-khatim lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qatil mutaril azim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih Pak Kiai. Para jamaah, demikianlah pengajian akad pagi kali ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.